Terima kasih. Dari KPAI kami tentu juga menyampaikan prihatin mendalam ya atas kasus ini. Tapi ada beberapa hal yang kami meminta untuk menjadi atensi. Yang pertama, tentu fokus kepada layanan kesehatan kepada anak-anak yang menjadi korban yang mengalami luka di semua tempat yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri. Tentu pemulihan ini sifatnya bukan pemulihan yang sekedar fisik, karena beberapa tadi mengalami gangguan pendengaran, mungkin juga harus sampai tuntas ya. Dan saya kira juga selain penanganan fisik, tetapi penanganan untuk trauma healingnya, untuk psikisnya juga menjadi sangat perlu, tidak hanya bagi anak-anak yang mengalami luka, tetapi juga anak-anak yang ada di sekolah SMA N72 tentu butuh untuk pendampingan untuk mengatasi trauma healingnya. Dan tentu ini saya kira juga perlu menjadi atensi bersama terkait dengan keberadaan kasus yang ada di satuan pendidikan ya, karena kita semua tentu berharap lingkungan satuan pendidikan itu bisa menjadi tempat yang aman, nyaman, menjadi perlindungan dan tempat belajar untuk anak-anak yang tentu ini membutuhkan adanya upaya sistem keamanan, sistem perlindungan, dan juga mungkin deteksi termasuk pengawasan terkait dengan barang-barang yang dibawa anak-anak ke sekolah ini tentu menjadi atensi bersama. Karena dari hasil pengawasan ternyata ada dugaan bahwa ada pengaruh konten di media sosial. Saya kira ini juga perlu menjadi atensi terutama kepada Komdiji ya. Mungkin butuh ada upaya sistem perlindungan yang lebih ketat lagi terkait dengan konten-konten negatif apapun itu bentuk konten negatifnya, supaya bisa memberikan perlindungan kepada anak-anak. Dan tentu juga atensi kepada seluruh orang tua. Ternyata upaya pengawasan kepada anak juga tidak boleh hanya terkait dengan aktivitas di dunia nyatanya, tetapi juga aktivitas anak-anak saat berada atau sedang berada di dunia maya atau di dunia cyber. Pemirsa, untuk mengetahui faktor yang memicu perundungan dan dampak perundungan terhadap psikis anak, kita telah terhubung dengan Vera Itepiliana Hadiwijoyo, psikolog anak dan remaja. Selamat sore Ibu Vera. Sore Mbak Diandra. Baik, Bu Vera, berkaca dengan kasus yang baru saja terjadi, terduga pelaku ini merupakan salah seorang pelajar di SMA 72. Tanggapannya seperti apa? Ya, ini sangat memprihatinkan ya, gitu ya. Rasanya sedih gitu ya, dan miris juga kalau memang benar pelaku ini adalah siswa yang masih remaja gitu ya. Apalagi kalau ini dilakukan karena dia juga korban perundungan. Jadi ini sangat membuat patah hati juga nih Mbak Diandra gitu ya. Hati jadi remuk gitu ya mendengar yang sedih gitu. Baik, ada dugaan terduga pelaku ini kan mengalami perundungan. Apa ini bisa menjadi salah satu faktor atau trigger dia melakukan tindakan ekstrim ini, Bu? Iya, terlepas dari kasus ini ya, secara umum memang perundungan bisa berdampak pada korban. Sampai mulai dari efek yang teringan itu misalnya anaknya tidak mau sekolah, mogok sekolah, menarik diri dari pergaulan gitu ya, sampai ke dampak yang bersifat menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain, dan bisa bersifat juga ekstrim seperti yang terjadi misalnya di negara-negara lain juga ya. Jadi tidak langsung merefer kasus yang ini karena memang masih tahap penyelidikan, jadi kita tunggu dulu aja hasilnya. Baik, kalau kita melihat dari kasus ini sendiri, ini apakah bentuk pelampiasan emosi karena dia merasa dirundung atau bagaimana Ibu melihatnya? Iya, korban perundungan itu kan dia banyak memendam, banyak menyimpan emosi-emosi yang muncul dari pelakuan perundungan yang dialami gitu ya. Rasa sakit hati, rasa marah gitu ya, rasa tidak berdaya, rasa kok kayaknya saya tidak dihargai, dan merasa tidak ada orang yang bisa membantu dia gitu. Nah, jadi ada keinginan untuk ya udahlah, kalau saya tidak dihargai, kalau saya tidak berharga, saya akan pergi aja, atau saya lebih baik tidak ada di dunia ini. Ada yang kecenderungannya seperti itu. Ada juga yang mau menunjukkan power bahwa saya bisa melakukan sesuatu, saya bisa mengalahkan kamu, saya bisa balas menyakiti kamu gitu ya. Itu juga ada kecenderungan seperti itu di korban-korban, tergantung bagaimana lingkungan memberikan
ide atau memberikan inspirasi terhadap si korban ini apa yang bisa dia lakukan gitu ya. Kalau misalnya kecenderungannya adalah untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang lain, nah mungkin saja inspirasi atau referensi yang didapatkan oleh si korban ini adalah ya itu tadi ya, kekerasan gitu ya, kekerasan menjadikan solusi, dan ini bisa didapatkan dari lingkungan di mana dia tumbuh besar ya, di rumah, atau dari konsumsi yang dia dapatkan dari internet, dari gadget gitu ya, dari diskusi-diskusi online yang dia terlibat di sana. Nah itu paham-paham yang berbau kekerasan bisa mempengaruhi bagaimana dia menyikapi masalah perundungan yang dia hadapi. Baik, ini kan bisa jadi berarti akibat dari paparan konten kekerasan di internet, kalau kita melihat lingkungan juga membuat atau memberikan dia ide untuk melakukan sesuatu tindakan. Iya. Nah, antisipasinya bagaimana nih Bu? Antisipasinya adalah satu, kan perundungan harus dihentikan gitu ya. Kalau kita mau bicara menghentikan perundungan itu seperti apa, harus melibatkan seluruh pihak gitu ya. Kita itu sudah punya, kalau kita bicara untuk satuan pendidikan atau sekolah, itu sudah ada, kalau saya tidak salah Kemendikbud beberapa tahun yang lalu sudah mengeluarkan satu peraturan yang mengatur prosedurnya apa yang bisa dilakukan sekolah untuk mencegah dan penanganan kekerasan. Itu ya, ada satuan, salah satunya dibentuk kesatuan untuk penanganan dan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan, seperti itu. Nah itu tinggal diterapkan sebetulnya gitu ya. Itu bisa untuk membantu mencegah, di mana misalnya secara berkala ada tidak terlepas hanya cuma bikin poster aja ya, tapi ada diskusi, ada pengarahan terhadap anak-anak. Yang penting juga adalah bagaimana sekolah, karena ini kejadiannya di sekolah gitu ya, bagaimana juga sekolah terutama guru bisa lebih hadir, lebih fokus, lebih mindful dalam menangani siswanya, tidak hanya menangani aspek akademisnya aja. Nah itu kembali lagi bagaimana beban-beban guru, beban akademis, beban administrasi yang diterima oleh guru, yang diemban oleh guru itu bisa dikurangi sehingga guru bisa lebih hadir, bisa lebih jadi juga teman yang bisa diajak diskusi dan mendengarkan siswanya gitu ya, terlepas dari masalah akademis mata saja gitu. Baik, baru-baru ini Disdik Jakarta mengeluarkan surat edaran terkait dengan kewaspadaan pasca ledakan. Tanggapan Ibu seperti apa? Nah, ya segala usaha perlu dilakukan gitu ya. Ini kan satu peristiwa yang sangat mengejutkan gitu ya, sangat mengejutkan, dan saya sih berharap ini pertama kali mengejutkan. Untuk saya pun ini mengejutkan, ini shocking ya, bahwa ini kok bisa terjadi juga di Indonesia, bisa terjadi juga di Jakarta yang biasanya kita hanya dengar terjadi di negara lain gitu ya. Jadi ini mengejutkan, jadi ini butuh mudah-mudahan ini yang terakhir kali yang terjadi gitu ya. Jadi segala tindakan yang sudah dilakukan sekarang itu patut diapresiasi, terutama dengan misalnya penanganan trauma healing gitu ya, pemberian PFA, psychological first aid yang dilakukan di sekolah gitu, itu juga sudah merupakan langkah yang cukup tepat gitu. Nah, kedepannya bagaimana sih menyikapi ini? Menurut saya jangan terlalu berpikir terlalu rumit ya. Misalnya budaya perundungan di sekolah itu mesti perlu diminimalkan, mulai dari menyadari bahwa apa yang kita ucapkan tuh bisa menyakiti seseorang gitu ya, mulai dari tidak hanya siswanya tapi guru, staf pendukung di sekolah dan sebagainya. Dan lebih aware lagi misalnya ketika ada anak yang memang kok kelihatannya dia selalu menyendiri gitu ya, terus teman-temannya mengeluhkan, iya Bu, dia kalau diajak ngobrol nggak nyambung dan sebagainya. Nah itu perlu disikapi bukan dengan menjauhi gitu ya, tapi justru kita mendekati, entah disapa, entah diajak ke kantin bareng. Nah, siswa-siswa yang lain butuh dorongan untuk melakukan itu dari guru-guru gitu ya. Jadi jangan tambah dikucilkan gitu ya. Oh dia memang aneh, dia no life gitu ya, dikucilkan. Karena ketika dikucilkan muncullah ide-ide negatif gitu ya. Apalagi kalau si anak ini kegiatan online-nya sangat dominan gitu ya, karena ide-ide negatif itu juga bisa muncul dari sosialisasi dia secara online tadi ya, interaksi dia di online tadi gitu. Jadi jangan sampai muncul ide-ide negatif baik yang menyakiti dirinya sendiri atau menyakiti orang lain gitu. Baik,
Budaya perundungan ini kalau kita lihat kan ini bukan baru-baru saja terjadi, tapi dari dulu juga selalu ada begitu, di tiap tahunnya pasti ada soal kasus perundungan. Lantas apa yang perlu diperhatikan oleh guru maupun juga orang tua agar hal serupa ini tidak terulang kembali, Bu? Oke, untuk menghentikan perundungan tadi saya sudah sempat katakan bahwa ada 3 pihak yang terlibat gitu ya. Selain kita butuh kerjasama semua dari sekolah, pemerintah gitu ya, dan rumah juga. Kita mesti lihat penanganannya dari 3 sisi, 3 peran yang ada di suatu peristiwa perundungan. Itu ada pelaku, ada korban, dan ada saksi. Gitu. Gimana caranya supaya mencegah anak kita supaya tidak, atau siswa di sekolah tidak menjadi pelaku. Nah, itu juga ada hal yang harus dilakukan. Evaluasi kembali misalnya pengasuhan di rumah, apakah terlalu otoriter, apakah ada selalu hukuman fisik di rumah, apakah kekerasan itu menjadi satu kebiasaan yang menjadi solusi dari segala masalah di rumah. Nah, ini perlu dievaluasi. Begitupun di sekolah gitu ya. Apakah kekerasan juga mewarnai pendidikan sehari-hari pengasuhan dari atau pembinaan dari guru di sekolah. Baik. Terus juga kalau untuk korban ya kita latih anak kita untuk berani berani berpendapat, berani membela dirinya sendiri. Nah, itu juga tentu perlu dibiasakan di rumah gitu ya. Anak ditanya pendapatnya, tidak hanya misalnya oke, pokoknya kamu harus ikutin apa kata ibu gitu ya, karena ibu bilang gitu. Nah, itu tidak mengembangkan sikap asertif sebenarnya. Sedangkan korban harus berani untuk bersikap asertif, berani bicara. Nah, yang ketiga adalah saksi. Gitu ya. Saksi ini adalah orang atau anak yang menyaksikan suatu peristiwa perundungan. Nah, anak yang menjadi saksi juga perlu diberdayakan bahwa untuk menghentikan suatu peristiwa perundungan itu adalah tanggung jawab kamu juga gitu ya. Bukan mentang-mentang aku kan bukan korban, udahlah aku pergi aja nggak mau tahu, atau bukan pelaku juga. Tapi saksi itu memainkan peran penting untuk menghentikan perundungan juga. Jadi dicari mekanismenya bagaimana supaya bisa melaporkan, bisa menghubungi pihak-pihak yang bisa membantu dia untuk paling tidak membantu korban pada saat itu. Baik, terima kasih Ibu Vera. Tentunya perundungan dalam bentuk apapun ini harus dihentikan dan ini membutuhkan kerjasama dari seluruh pihak ya Bu. Terima kasih banyak Ibu Vera sudah bergabung dengan Ayu sore hari ini. Salam sehat selalu Ibu. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan kasus ledakan di SMN 72 ke pihak kepolisian. Ia juga mengimbau sekolah untuk lebih menerapkan asas kehati-hatian siswa dalam penggunaan gadget. Sedang melakukan penyelidikan dan kita berdoa semoga yang dioperasi itu kemudian selamat dan sehat seperti sedia kala. Demikian. Bang, apakah sudah berdiskusi dengan guru atau pihak sekolah, Bang? Biar nanti kalau soal itu pihak kepolisian yang akan menyampaikan. Tadi memang sudah ada beberapa guru, namun kami biar pihak yang berwenang yang akan kemudian menjelaskan mengenai hal-hal yang terjadi. Demikian. Kenapa? Kalau yang dioperasi itu karena luka-lukanya cukup parah, ada yang di rahang, ada yang di kepala, dan ada yang di muka. Itu dioperasi. Khusus buat sekolah-sekolah nggak sih Pak untuk mencegah seperti ini? Ya, kita himbau kepada sekolah-sekolah untuk kemudian lebih menerapkan asas kehati-hatian terutama kepada para murid dalam melihat-lihat gadget ya. Itu antara lain mungkin tadi karena pengaruh dari yang dilihat di media-media sosial tadi. Demikian. Nanti untuk lebih lengkapnya mengenai hal-hal penyebabnya biar pihak yang berwenang nanti yang akan menjelaskan. Usia berapa sih? Presiden mengetahui kasus ini tidak? Saya belum komunikasi. Pak, usia pelaku Pak kira-kira Pak? 17 tahun. 17, kira-kira 17 tahun. Nanti soal ini biar pihak yang berwenang atau pihak kepolisian yang akan menyampaikan kepada kawan-kawan media. Demikian, terima kasih. Sementara itu akibat sakit hati karena sering mengalami perundungan dari teman-temannya, seorang santri di Aceh Besar nekat membakar pesantren tempatnya mondok. Akibat perbuatannya, pelaku terpaksa mendekam di balik jeruji besi.
Seorang santri 16 tahun membakar pondok pesantren Babul Maghfirah di Aceh Besar, Aceh. Berbekal petunjuk kamera pengawas, pelaku yang masih anak di bawah umur itu ditangkap petugas di rumah orang tuanya di Kabupaten Aceh Besar. Pelaku nekat membakar pesantren tempatnya mondok karena sering alami perundungan dari teman-temannya. Ini pihak daya mengalami kerugian material dan tidak menimbulkan luka berat ataupun meninggal dunia. Jadi hanya murni kerugian material. Dan motif dari tersangka melakukan pembakaran ini adalah karena sakit hati. Tersangka sakit hati sama temannya yang karena dia sering dibully, diejek oleh teman-teman santrinya. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, namun kerugian material ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di sel khusus anak di Banda Aceh.